Halo Sobat Muda, ketemu lagi nih dengan Yusur Podcast yang pada kali ini dengan saya Ayu Aisyah Putri akan membahas topik seputar pengelolaan sampah di Indonesia, terutama di Yogyakarta. Nah, mungkin Sobat Muda bertanya-tanya gitu ya, kenapa kok Yusur mengambil topik tersebut untuk dibahas pada Yusur Podcast kali ini. Nah, kenapa? Karena seperti yang Sobat Muda ketahui nih, pengelolaan sampah di Indonesia, termasuk di Yogyakarta ini masih menimbulkan polemik yang tidak kunjung terselesaikan gitu ya. Jadi, pemilahan kebijakan-kebijakan untuk pengelolaan sampah itu dirasa belum optimal untuk mengatasi permasalahan tersebut. Nah, pada podcast kali ini nih kita akan bahas lebih lanjut, tentunya bersama narasumber-narasumber kita. Ada dua narasumber di sini, yaitu yang pertama Mas Henry Supranto. Yeah. Beliau ini sebagai founder dan owner dari Omah Magot Jogja dan juga staf dari Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Serayu Opak Progo. Selamat siang Mas Henry. Selamat siang Mbak. Bagaimana kabarnya Mas? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Senang sekali dapat berjumpa sama Mas Henry ya kali ini. Selanjutnya pembicara yang tak kalah keren kedua yaitu ada Mas Derajat Sulistyo Widiarto, SOS MSI. Beliau ini selaku dosen sosiologi Visipol UGM, juga selaku akademisi dan pemerhati isu perkotaan dan lingkungan. Selamat siang Mas Derajat. Selamat siang. Apa kabar Mas? Kabar baik. Alhamdulillah. Nah, langsung masuk ya Mas, ini mungkin ke pembahasan inti kita kali ini ya Mas. Mungkin ke Mas Derajat dulu. Dengan apa ya yang kita lihat saat ini pengelolaan sampah yang ada di Indonesia atau khususnya di Yogyakarta gitu ya, sebenarnya itu apa yang salah sih Mas sehingga kayak nggak ada apa ya solusi pengelolaan yang berkelanjutan gitu untuk masalah sampah ini Mas? Ya, sampah itu saya kira memang persoalan yang cukup kompleks ya, tapi memang beberapa pihak menganggap bahwa sampah itu sebenarnya ya bukan urusan mereka. Nah, karena memang di satu sisi mereka tidak terlibat langsung dan kemudian tidak menjadi bagian dari kehidupan langsung gitu ya. Artinya mereka tidak bekerja untuk sampah dan sebagainya. Tapi bagi orang-orang yang mempunyai komitmen yang cukup tinggi bagaimana untuk mengolah sampah dan sebagainya, saya kira mereka pasti akan terus berjuang untuk itu. Nah, persoalan di Jogja adalah kita tahu bahwa Jogja ini memang kota wisata gitu. Tapi yang menarik dari proses wisata ini adalah ternyata proses wisata itu tidak serta-merta mengedukasi masyarakat untuk menjadi berperilaku bersih gitu ya, berperilaku bersih. Nah, ini yang saya kira problem yang dari dulu sampai sekarang memang punya masalah. Setidaknya ada 3 hal yang ingin saya tekankan. Yang pertama adalah persoalan manusia. Kalau kita ngomong sampah ya. Kemudian adalah pengolahannya. Yang ketiga itu adalah tempat. Nah, tempat ini yang menarik ya. Ketika kita ngomong tempat, saat ini kita tahu bahwa kita punya TPST, kita punya sudah banyak lah tempat-tempat sampah, tempat pengelolaan sampah itu sudah banyak. Tapi bagaimana kemudian menjadikan tempat pengelolaan sampah, kemudian tempat pengolahan sampah ini juga menjadi efektif gitu ya. Efektif bagi kehidupan masyarakat Jogja sendiri kan gitu. Nah, yang menarik adalah manusianya gitu ya. Yang menarik manusianya. Mestinya ketika kita sadar bahwa kita juga bagian dari proses sirkulasi sampah itu dengan membuang sampah gitu ya. Kita kan berkontribusi membuang sampah. Mestinya kita juga harus berpikir untuk bagaimana mengolah sampah atau setidaknya bagaimana memilah sampah. Itu yang paling sederhana yang dilakukan di rumah. Ya. Jadi ketika kita tidak mampu mengolah, kita tidak mampu membuang pada tempatnya gitu ya. Tapi kita mampu memilah kan gitu. Nah, ketika konsep ini memang berlaku pada unit yang terkecil masyarakat yaitu rumah tangga, mungkin akan menarik gitu, jadinya akan berbeda. Jadi menganggap bahwa ini menjadi bagian dari proses bersama. Nah, ketika sampah ini menjadi proses bersama, aku yakin bahwa masyarakat akan menjadi bagian. Nah, ini yang saya kira proses yang tidak kalah substantif ya dalam proses sampah ini. Jadi tidak sekedar kita mengolah sampah, kita tidak sekedar membuang sampah, tapi bagaimana kita memanage sampah kita sendiri sajalah. Memilah itu menjadi PR yang cukup besar yang sampai sekarang mungkin
tidak banyak orang melakukan gitu. Di kampus-kampus apalagi yang Belum isinya ada kayak orang-orang gitu. pinter juga kadang memilah sampah itu menjadi tugas yang sangat berat. Oke, tadi Mas Derajat juga nyinggung sampah itu juga berhubungan dengan TPST gitu ya Mas. Kalau bicara TPST di Yogyakarta itu pasti yang teringat di benak masyarakat tuh TPST Piungan yang segitu besarnya gitu. Iya. Nah, terakhir tuh kalau nggak salah di Mei 2022 itu terakhir masyarakat tuh demo lagi ya Mas soal penutupan TPST masyarakat sekitar. Nah, kenapa sampai kayak gitu? Kenapa sampai masyarakat sekitar tuh memblok sampah dari beberapa kabupaten tuh? Apa kabupaten lain tuh nggak ada sistem pengelolaan sampahnya sendiri gitu Mas? Ya, kalau kita mendiskusikan TPST tentu saja ada variabel lain ya, selain yang saya sebutkan tadi. Variabel lain itu adalah politik, birokrasi. Karena ketika kita ngomong pengelolaan sampah, khususnya TPST di Jogja, ini memang sudah ada wadah kerjasamanya gitu ya. Apalagi kerjasama itu bersifat antar kabupaten dan kota ya. Karta Mantul itu kalau kita sudah sangat populer itu informasi itu. Nah, prosesnya adalah memang disepakati bersama bahwa tempatnya di sana. Begitu. Nah, dalam konteks itulah kemudian mestinya proses manajemen dan proses birokrasi harusnya mendorong bagaimana TPST itu kemudian bisa maksimal kan gitu. Nah, persoalannya kan variabel tadi, ada variabel politik, ada variabel politiknya bukan hanya politik birokrasi tapi politik lokal juga gitu ya. Masyarakat merasa tidak terlibat gitu. Terus kemudian masyarakat merasa sudah dijanjikan ini tapi kok tidak dilakukan kan gitu. Jadi memang ada proses-proses yang panjang ya. Ketika proses ini panjang ya kadang itu tadi kinerja pemerintah kadang dibatasi oleh tahun anggaran, kinerja pemerintah dibatasi oleh bagian-bagian tertentu. Oh, ini bukan bagian saya, tupoksinya berbeda, tugas fungsinya ego sektoralnya masih kuat dan sebagainya, sehingga memang problem-problem itu muncul dan munculnya itu terus-menerus kan gitu. Yaitu menunjukkan bahwa koordinasinya kurang, kemudian kerja bersamanya kurang, terus kemudian komunikasi dengan masyarakat kurang. Nah, itu menunjukkan proses-proses yang saya kira memang perlu intensif dilakukan. Ada banyak ya Mas pengaruhnya berarti buat kayak gitu. Variabelnya tidak hanya variabel internal, tapi juga ada politik, ada variabel birokrasi yang mungkin tidak mudah kita menjangkau atau masyarakat menjangkau itu tidak mudah. Oke, tadi Mas Derajat juga menyinggung soal pemilahan sampah nih Mas. Kan kebijakannya sekarang tuh juga ada menyasar pada pemilahan sampah anorganik sama organik gitu kan. Kalau menurut Mas Derajat sendiri sebagai pemerhati lingkungan dan perkotaan, juga sebagai akademisi begitu, itu tuh sebenarnya jadi solusi atau nanti justru menimbulkan masalah baru gitu Mas? Ya, dalam unit terkecil itu menjadi solusi. Tapi ketika unit itu diperluas, itu menjadi kompleks kan gitu. Karena apa? Dimensi sampah kalau unit terkecil itu kan sampahnya rumah tangga ya. Sekarang saja orang tukang sampah itu tidak mau membawa sampah yang di luar non rumah tangga, gitu. Artinya apa? Begitu ada sampah di luar rumah tangga mereka nggak mau bawa. Nah, artinya siapa yang harus mengelola ya? Rumah tangga sendiri yang harus mengelola. Bagaimana kemudian sampah itu dikelola? Nah, problemnya kan tidak semua mempunyai kepekaan, tidak semua mempunyai sensitivitas yang sama. Pengetahuan mungkin juga. Proses itu, nah pengetahuan mungkin sangat pengetahuan terhadap pengelolaan sampah juga kurang kan gitu. Sehingga memang problem-problem dasar ya, paling dasar itu yang memang belum dilakukan. Bahkan kalau tadi Ayu menyinggung organik dan anorganik, sekarang sampah rumah tangga itu sudah masuk bahan kimia juga. Karena sekarang banyak sekali produk-produk kimia yang dipakai oleh rumah, yang masuk rumah gitu ya. Masuk rumah. Bahkan lebih agak sedikit luas lagi misalnya sampah elektronik. Rumah modern, rumah tangga modern sekarang ini kan mengkonsumsi barang-barang elektronik kan gitu. Nah, bagaimana membuang barang-barang elektronik itu? Apakah sekedar dibuang saja diberikan rosok gitu misalnya disuruh, kita nggak pernah tahu gitu. Dan sekarang sudah mulai misalnya satu rumah tangga punya mobil banyak gitu atau motor banyak, otomatis nanti akinya bagaimana, terus kemudian sampah-sampah kimiawi maupun industrial lainnya bagaimana, itu yang
otomatis memang tidak serta-merta bisa dikelola oleh unit rumah tangga. Oke. Tadi udah disinggung sampah yang anorganik itu gimana pengelolaannya, terus yang misalnya sekarang berbicara tentang sampah organiknya itu sendiri Mas. Biasanya kan yang tertanam di benak masyarakat tuh sampah organik tuh ya udah sekalian dibuang, cuma sekedar dibuang aja, nggak perlu diolah atau apapun karena itu nanti bakal terurai sendiri gitu. Nah kalau dari Mas Derajat sendiri, sampah yang organik seperti itu sebaiknya itu harus dikelola bagaimana, dan mungkin agak menyinggung ke anak muda ya Mas, bagaimana anak muda sendiri bisa mengelola hal tersebut? Ya, kalau harus menyinggung anak muda, memang anak muda itu dalam usia produktifnya itu memang mengkonsumsi segala hal. Itu harus kita akui. Jadi paling besar konsumsi rumah tangga itu adalah anak muda. Karena tubuhnya masih kuat, masih sehat gitu ya. Terus kemudian dia masih membutuhkan makan banyak dan sebagainya. Sudah makan tapi tetap jajan dan sebagainya. Nah, itu menjadi satu hal yang mestinya direfleksikan pada anak muda, bahwa Anda sebagai anak muda yang mempunyai peran besar gitu ya, menyumbang sampah itu. Produktivitas yang kemudian menyisakan sampah ya, produktivitas kaum muda itu menyisakan sampah. Anak muda juga harus bertanggung jawab gitu. Oke. Ya. Nah, kalau berbicara mungkin ke yang lebih praktikal lagi ya, dari Mas Derajat kan dari sisi akademisnya bagaimana. Kalau ke Mas Henry sendiri, menyikapi bagaimana pengelolaan sampah anorganik sendiri gimana Mas Henry kan selaku owner dari anorganik Pak, organik nih? Yang organik. Organik. Okay. Baik, terima kasih Mbak. Seperti yang sampaikan Pak Derajat tadi ya, memang sebenarnya gini, ilmu kita itu sudah banyak, artinya sudah jelas ilmu untuk mengolah sampah itu kan jelas. Kuncinya satu, pilah sebenarnya awal Pak ya. Tapi kemudian pilah ini tidak konsisten. Ini jadi masalah. Sebenarnya kalau pemilihan itu benar, kemudian diangkut dengan benar, diolah benar ya mesti solusi kan gitu. Tapi kemudian kalau kemudian pilahnya hanya di sumbernya rumah tangga misalnya, di rumah tangga sudah dipilah, tapi kemudian pada pengangkutannya campur lagi, kemudian di tempat penampungan sementara dicampur ya sudah, artinya percuma. Dengan pilah ini sebenarnya, dengan pilah itu nanti sebenarnya kita bisa banyak kemudian menjadikan sampah itu jadi sumber daya. Ya, jadi sampah nanti bisa kita pandang sebagai sumber daya, bukan sebagai sampah gitu. Nah, kalau sudah kita pandang sampah sebagai sumber daya, baik yang organik maupun organik, ya ini sesuatu yang memang harus kita kelola gitu. Dari itu yakin banyak sekali hal yang didapat. Oke, berarti awal mula Mas Henry ini sendiri membentuk Omah Maget Jogja itu juga berangkat dari ide seperti itu ya Mas? Atau bagaimana? Ya kalau awalnya sih sebenarnya Mas justru nggak sengaja. Dari Mbak keterpaksaan. Saya cerita dulu ini. Saya ke Magot itu sebenarnya awalnya tahun 2010 sampai 2015. Saya kan peternak lele gitu ya. Saya punya kolam sekitar 32 kolam yang kemudian saya pelihara itu menggunakan pelet murni. Jadi berat ternyata Pak. Kos produksi sangat tinggi dan harga pakan pabrik itu selalu naik. Tapi kemudian lele itu hanya harganya nggak pernah naik gitu. Nah kemudian saya mau cari pakan alternatif gitu. Saya cari ketemu Magot itu. Nah kemudian setelah saya tahu Magot, oh ini bisa sebagai pengganti pakan untuk ternak karena memang proteinnya cukup tinggi katanya ya, sekitar 35-46% itu. Nah setelah itu saya kemudian cari guru yang memang sudah membudayakan Magot ini. Saya ke Cianjur Mbak, ke Pak Adi Ahmad Abdillah sebagai guru saya itu. Nah kemudian dari situ kita pelajari dan ternyata setelah tahu ini luar biasa menurut saya Pak, karena Magot ini punya kemampuan yang luar biasa. Tertariknya lagi ini kan solusi menurut saya. Tidak hanya kita cari pakan alternatif untuk peternakan kita, tapi ini jelas solusi untuk organik. Karena selama ini yang kita tahu organik itu pengelolaannya hanya composting, gitu Pak ya, hanya di composting. Di kompos hasilnya apa? Ya kompos gitu. Nah dengan Magot ini maka energi sampah organik itu akan dikonversikan jadi lemak, jadi protein, jadi asam amino dan sebagainya. Sehingga ini hasilnya limbah organik diolah pakai Magot ini banyak. Tidak hanya sekedar pupuk organik, tapi pupuk organiknya iya, kemudian dapat protein, dapat lemak dan sebagainya. Dan turunan Magot ini sekarang udah banyak.
bisa untuk minyaknya. Iya. Jadi bisa masuk industri mana-mana, industri Banyak makanan, ya. industri kesehatan gitu. Jadi luar biasa Mbak sebenarnya. Berarti nilai ekonomisnya Sangat sangat tinggi. tinggi ya, Iya. Mas Maggot. Dengan Oke. mengolah limbah. Mm-mm. Nah, gitu. Kalau berhubungan dengan sampahnya sendiri itu seberapa efektif Mas mengurai sampahnya itu Maggot itu? Sangat efektif. Sangat Ya, efektif. sangat efektif. Kalau dibanding dengan misalnya cacing atau dengan composting gitu ya. Mm-mm. Karena 1 gram larva dari 1 gram telur Mm-mm. BSF ini, kalau kemudian nanti kita pakai untuk mengurai limbah itu bisa 2-3 kilo Mm-mm. per 24 jam atau dalam sehari. Jadi sangat cepat. Sangat gitu. efektif juga ya Mas. Berarti. Efektif. Gitu. Oke. Berarti itu tadi dari segi penguraiannya sangat efektif, nilai ekonomisnya sangat tinggi itu. Iya. Nah, kalau misal ditarik ke anak muda Mas, apakah kegiatan yang seperti itu tuh terjangkau untuk anak muda dan mungkin dilakukan anak muda atau gimana menurut Mas yang tinggi? Sangat terjangkau, Mbak. Bahkan pengolahan limbah ini kalau di kita di Umam Jogja itu saya punya konsep namanya imut, Mbak. Imut itu integrasi ikan maggot unggas tanaman. Mm-mm. Jadi karena ini mengolah limbah organik itu atau mengolah limbah itu sesuatu yang menyebalkan sebenarnya kan gitu. Ya betul nggak, Mbak? Betul. Nah, bagaimana kemudian kita membuat orang itu senang Mm-mm. dengan kegiatan mengolah limbah itu menjadi sesuatu yang kesenangan atau suatu kebutuhan gitu ya. Mm-mm. Maka saya diintegrasikan. Oke. Jadi kita integrasikan antara pengolahan limbah organik, kemudian peternakan, perikanan dan pertanian. Karena di situ nanti akan siklus sirkuler ekonominya ada di situ. Mm-mm. Integrated farming. Ya, di situ Pak. Jadi ini luar biasa menurut saya. Dan ini bisa dilakukan dari rumah tangga. Skala rumah tangga bisa. Jadi unit terkecil gitu ya Mas? Iya, misalnya. sangat bisa. Oke. Cuma memang nanti ada istilahnya harus ada manajemen tersendiri. Gitu. Artinya memang harus ada lebih baiknya itu memang kayak model kelompok Pak. Jadi mungkin atau satu RT dan Ya, sebagainya, ya, ya. pemuda sebagai motornya gitu nanti. Itu sangat bisa. Oke. Itu sudah berjalan Mas di Omah Maggot seperti itu Ya kita dengan kelompok-kelompok gitu. kalau kelompok di kita gini, nah ini masalah nih. Mm-mm. Di kita ini kan di kampung. Ya, di kampung itu masalah bukan masalah sampah bukan masalah, Hmm. belum dianggap masalah gitu. Jadi anak mudanya masih belum tertarik gitu. Mm-mm. 1-2 aja nanya gitu. Justru bahkan yang terutama orang-orang luar. Oh. Jadi seperti pemuda-pemuda dari Kudus dan sebagainya sudah ke rumah. malah Gitu. datang ke situ ya Mas Ya. belajar. Iya, Itu dan malah, mereka berhasil. malah kayak dukun ya. Iya, iya. Dukun kan terkenal di luar desa. Terkenal di ya. luar. Iya Pak, betul Pak. Kayak dukun mungkin ya. Itu masalahnya. Oke. Nah, itu tadi udah berjalan dari tahun 2010. Dan 2016. 2016. Jadi dari 2015 kan saya kelele itu tadi. Oh iya, kelele yang Nah, yang 16 saya kurang. kenal maggot itu. Oh, terkenal dari Jadi 2000. ya, jadi mungkin saya kenalkan dulu maggot itu apa. Mungkin banyak yang belum tahu ya maggot itu apa Mungkin sobat sebenarnya. muda nih penasaran gitu ya maggot itu apa kalau yang belum tahu. Sebenarnya maggot itu larva dari BSF atau Mm-mm. Black Shadowfly atau bahasa latinnya Hermeta illusion. Jadi Mm-mm. anaknya sebenarnya, Mm-mm. anak dari lalat. Jadi fase larvanya gitu. Nah ini dia punya masa tertentu yang nanti kemampuan dia mengurai limbah ya hanya masa itu paling enggak 2 minggu cuma gitu. Sehingga nanti dalam pengolahan limbah organik kalau memang menggunakan maggot ini harus ada siklus Pak. Ya. Jadi siklus ini harus dipertahankan. Nah, Sehingga harus ada sumber atau istilahnya produk untuk menghasilkan lalat itu. Telur lalat. telur. Harus ada kandangnya, Oke. kandang lalatnya. Kandang lalat. Nah kandang ini bisa dikelola misalnya 1 RT 1 kandang bisa. Oh. Jadi seperti itu. Mm-mm. Oke. Kalau biar lebih jelas Mas, nanti tadi kan penguraian sampah organiknya sangat efektif gitu. Nah, Ya. biar sobat muda ini mungkin mau juga meniru gitu Mas di rumah atau gimana, yang digunakan sampahnya, sampah organiknya itu seperti apa dan bagaimana caranya biar bisa menjadi maggot gitu ya dari sampah. Jadi gini, sampah bukan jadi maggot ya. Yang Artinya maggot. jadi buat itunya. Iya, tetap larva. Iya, jadi larvanya. maggot itu larva, itu anak dari lalat, BSF tadi. Jadi Ya. istilah dari telur gitu. Nah, caranya jadi gini, semua limbah organik bisa dimanfaatkan. Mm-mm. Semua limbah organik. Cuman karena limbah organik banyak macam ya, ada mungkin yang berdaging, ada yang lembaran dan sebagainya yang keras. Nah, ini prinsipnya kalau menggunakan maggot harus dilunakkan, Pak. Dilunakkan dulu. Itu sangat efektif. Kalau sudah dilunakkan, kemudian dilembabkan sangat cepat dan nanti hasil akhirnya pertumbuhan maggotnya juga bagus. Produk sampingannya, pupuk organiknya atau istilahnya kasgotnya. Kalau cacing ada kascing ya. Kalau di maggot ada kasgot. Jadi itu adalah versus dari maggot. Maggot. Ini pupuk organiknya luar biasa menurut saya. Oke. Kalau sejak tahun 2016 berarti udah lumayan lama gitu. Ya. Usaha
mengolah sampah organik seperti itu, apakah udah ada keterkaitannya dengan pemerintah gitu Mas? Atau Kalau saya itu mandiri. masih Masih mandiri? mandiri. Mandiri, dan memang di tempat kita itu istilahnya kayak hanya model, Mbak. Mandiri. Saya sampah nyari, Mbak. Saya sampah organik nyari di pasar Giwangan, pasar Gamping, Prambanan gitu. Itu kita ambil, kita kemudian kita cacah di situ, kemudian kita berikan, kita urai dengan maggot itu. Nah, Kalau Mas Derajat sendiri Mas, kalau kayak gitu kan belum, Mas Henry tadi bilang udah lama tapi belum keterkaitan dengan pemerintah. Nah itu gimana Mas? Ya memang biasanya memang hal-hal yang bersifat inovasi alamiah, temuan-temuan itu memang tidak muncul dari pemerintah. biasanya tidak muncul dari pemerintah, tapi justru muncul dari kalangan-kalangan yang kreatif, kalangan-kalangan yang mampu mendobrak gitu ya, mendobrak sesuatu. Nah sebenarnya pemuda itu sangat bisa ya. Sangat bisa. Ya. Tapi kalau mendengar penjelasannya Mas Henry tadi, tantangannya di pemuda itu adalah apakah pemuda mau fokus, mau nggak mau, mau konsisten. Betul. Gitu. Karena karakter pemuda kan kita tahu kan sangat dinamis, ya, kan gitu kan. Iya. Cepet bosenan kan gitu kan, nunggu maggot belum sampai. Apalagi urusan kotor-kotor kan. Iya, urusan kotor-kotor gitu. Tidak menaikkan status sosial, Pak gitu. Tidak menaikkan status sosial, juga tidak menarik para kaum hawa gitu kan. Padahal itu masa-masa mencari pasangan dan sebagainya kan itu. Tapi kalau udah tahu hasilnya mungkin bisa tertarik. Nah, itu dia. Karena kan ketika dia mungkin konsisten dan kemudian tahu tentang hasilnya ternyata bisa mendapatkan uang ya, kita bisa bekerja untuk ini dan sebagainya, itu akan berbeda. Tapi sayangnya ini loh, saya kira memang titik kritisnya konsistensi teman-teman muda ini untuk kemudian fokus dan kemudian total untuk melakukan. Pengen tahu, pengen belajar. Malah justru saya ingin tahu dari pengalaman Mas Henry, kira-kira Mas Henry sendiri kira-kira kapan Mas tertarik itu gitu? Tertarik mengelola itu titiknya kapan gitu? Tiba-tiba ada titik balik nggak itu Mas? Tiba-tiba oke, kalau gitu saya mau maggot gitu. Ya tadi itu Pak, dari saya ternak lele, kemudian saya cari pakan alternatif, saya kenal maggot, saya belajar, kemudian saya praktekkan di rumah. Dari 2 sak limbah organik tiap sore gitu pulang kantor, saya bawa limbah ke rumah. Bawa limbah ke rumah itu orang-orang, ngapain Pak masukin sampah ke rumah? Untuk dolanan, saya bilang gitu kan. Ya canda-canda gitu. Nah dari situ setiap saya habis sholat isya, saya cacah limbah itu manual itu Pak. Kemudian saya kasihkan di biopon. Biopon itu kotaan yang memang di situ untuk limbah maggotnya gitu ya. Saya taruh di situ. Kemudian saya amati maggot itu sampai jam 2 malam, jam 1 malam gitu. Nah di situ saya Pak, ini kan maggot luar biasa. Ini kan solusi betul gitu loh. Jadi ya dari situ Pak, kemudian saya harus mengembangkan ini. Paling tidak saya membuat sistem yang nanti bisa ditularkan ke yang lain gitu. Jadi rumah itu hanya model. Kita bikin model Pak, pengolahan limbah itu. Nah titiknya di situ Pak. Jadi dari luar biasa dia tuh sangat rakus, sangat cepat gitu makan organik. Jadi sebenarnya awalnya dari permasalahan juga ya Mas, tadi lelenya kurang, masalah pakan tinggi tadi itu sebenarnya mungkin kurang nilai ekonominya kurang begitu. Nah mulai mencari-cari apa sih inovasi yang mungkin bisa untuk meningkatkan nilai ekonomi ini gitu. Betul, memang harus dihadapkan pada permasalahan gitu ya. Baru Pak ya. Saya kira kreatif gitu. Jadi memang limbah organik yang sampah gitu ya, istilahnya yang selama ini dibuang atau istilahnya nggak punya justru jadi masalah gitu ya. Itu saya lihat ini duit semua gitu loh. Duit semua Pak. Jadi zero waste itu betul, dengan pengelolaan limbah organik dengan maggot itu zero waste itu betul. Karena dari semua kegiatan itu nggak ada yang bisa, istilahnya semua bisa dimanfaatkan. Dari bangkai lalat Pak, itu masih ada proteinnya. Itu bisa dipakai untuk pakan ayam, pakan lele bisa. Dari bangkai lalatnya. Telurnya jelas untuk bibit ya, bisa untuk jual dan sebagainya. Kemudian nanti cangkangnya, cangkang pupa. Pupa itu istilahnya pupa itu kan kalau siklusnya kan telur, maggot, larva, kemudian prepupa, pupa, lalat lagi bertelur. Nah pupa ini, cangkang pupa ini juga luar biasa. Ini juga masih ada proteinnya dan bahkan ini ada istilahnya ketosan Pak ya. Kitin. Nah ini bisa untuk absorben untuk
limbah apa kayak limbah elektronik gitu, penyerapan. Dan ini udah ada penelitian juga gitu. Itu satu cangkangnya. Bisa juga untuk pupuk. Magotnya sendiri jelas karena dia proteinnya tinggi, dia bisa ke peternakan. Ayam, semua ayam, berarti unggas ya bisa, semua unggas bisa. Kemudian ikan bisa. Bahkan nanti bisa dari diturunkan lagi mungkin setelah diekstrak proteinnya saja masuk industri makanan. Minyak maggot ada loh. Semuanya bisa. Jadi itu ya Pak. Maggot luar biasa punya minyak. Jadi kalau sekarang ini minyak dari sawit ya, kita untuk bikin minyak kan harus merusak lahan. Berjuta lahan rusak. Yang kita rusak ini limbah Pak. Kita bersihkan dunia dapat minyak. Kesana nih mungkin ke depan lah luar biasa. Tapi belum sampai sana ya Pak? Sudah ada minyak, sudah bisa. Minyak maggot itu ada. Dari Bapak, dari Omah Maggot sendiri sudah mengembangkan? Kalau belum. Sudah ada teman yang tapi memungkinkan untuk dikembangkan? Sangat mungkin. Sangat mungkin. Oke. Berarti intinya tuh sebenarnya kalau ditarik ke pembahasan kaum muda begitu ya, sangat mungkin untuk dilakukan ya cara pengelolaan sampah, terutama dengan ide-ide kreatif kaum muda itu sangat mungkin untuk dikembangkan gitu ya. Dan dapat dijangkau. Jadi karena di rumah sebenarnya. Lokasinya itu di rumah, makanya tadi saya sebutkan kan SDM, pengolahan sama lokasi. Nah ini lokasinya di rumah, SDM-nya udah nggak usah jauh-jauh kan itu, anak sendiri misalnya. Terus kemudian pengolahannya nggak perlu kita kerja keras kan Pak, magotnya yang bekerja. Gitu. Dan nggak perlu teknologi tinggi. Kalau hanya sekedar mengurai limbah itu nggak perlu. Kita tinggal gampangnya kita kasih wadah, kita kasih mesinnya, magotnya itu, limbah di situ sudah kita biarkan saja, selesai. Gitu. Cuman tadi pesannya pesannya Mas Hendri adalah harus fokus. Karena siklus ini ya. Intinya harus siklus magotnya ini harus diperhatikan. Ya, betul. Karena magot itu punya fase, Mbak. Hanya 2 minggu paling dia mampu mengurai limbah. Setelah umur 20 hari ke atas dia sudah nggak makan lagi. Dia akan menuju prepupa, menuju pupa untuk kemudian dia akan jadi lalat. Nah, maka harus paham betul ini siklusnya. Oke. Berarti itu salah satu tantangannya ya Mas, berarti bisa fokus apa enggak nih kaum muda untuk menekuni bidang-bidang seperti itu gitu. Oke, sangat menarik perbincangan dalam podcast Yusur kali ini ya. Sebelumnya mungkin sedikit merangkum apa yang kita bahas pada siang hari ini bersama Mas Hendri juga Mas Derajat, yang salah satunya menekankan terkait pengelolaan sampah di Indonesia, khususnya termasuk di Yogyakarta ini sebenarnya banyak sekali variabel yang mempengaruhi gitu ya Mas. Mungkin nggak hanya dapat diatasi oleh salah satu pihak, tapi juga bagaimana semua pihak itu berkolaborasi untuk dapat mengelola sampah ini dengan baik gitu, biar pengelolaan sampah itu mungkin nggak gini-gini aja gitu juga ya. Terus mungkin dari podcast ini itu kita juga bisa memetik suatu pelajaran bahwa ada solusi nih, ternyata solusi alternatif yang sangat menarik yang dapat dilakukan oleh sobat muda semuanya, yaitu mengolah sampah itu sebenarnya sangat memungkinkan dilakukan oleh kaum muda, dan itu sangat bernilai ekonomi yang sangat tinggi gitu ya Mas, jika mau dilakukan. Ya, tantangannya seperti yang disebutkan oleh Mas Derajat juga Mas Hendri tadi, bisa atau enggak kaum muda itu fokus untuk mengerjakan atau mengelola sampah ini dengan berbagai tantangannya itu. Begitu ya Mas. Sebelumnya terima kasih kepada Mas Hendri juga Mas Derajat telah meluangkan waktunya untuk hadir di podcast ini, dan kepada sobat muda terima kasih dan sampai jumpa pada Yusur Podcast berikutnya.